selama 2 bulan itu rasa nyeri mengganggu di pergelangan tangan dalam sini. Ya, itu langsung hilang 2 bulan. Nyerinya 2 bulan. Ya, treatment itu satu ya. Yang kedua, anak santri sekelas dengan anak saya, dia punya leher di sini dan qadarullah di bawah di paila itu ada semacam kelenjar dan tidak bisa untuk menengok ke kanan. Kedua, di bagian belikat di sini juga dia tidak bisa untuk menggerakkannya. Akhirnya saya coba dengan twist ya. Twist dari leher kepala sini. Saya coba arahkan ke kiri, ke kanan, ke depan, belakang, searah mata angin. Alhamdulillah untuk keluhan semua leher hilang. Kemudian untuk daerah belikatnya pun sama. Untuk belikat saya kombinasi dengan koresponden di sini saya tekan dengan pressure. Karena adanya dia sakit di sebelah kiri, dia punya belikat sakit. Jadi saya kombinasi. Ditwist di daerah tangan ininya. Ya, kemudian saya tekan di daerah sini. Alhamdulillah dengan hitungan menit saja hilang dan akhirnya merasa nyaman. Itu pas yang sakit itu teman dari anak saya yang sedang pesantren. Nah, kemudian banyak kasus ya, istri sendiri. Nah, itu di anak saya di pinggang, di perut bagian bawah, pas usus besarnya, itu di appendiknya dia sakit sudah lama. Lalu saya coba dengan stin twist, saya gerakkan. Saya twist lewat dengan apa? Dengan handuk ya. Handuk. Alhamdulillah sampai sekarang tidak ada keluhan lagi. Jadi memang sekali lagi bahwa kesembuhan Allah milik Allah, namun tetap secara teoritik bahwa sujud dalam hal ini adalah twist bisa dipraktekkan oleh siapa saja yang memang kalau memang kita niat mengobati dan kita yakin yang menyembuhkan itu adalah Rabbul Alamin, maka insya Allah mendapat kesembuhan. Kalaupun memang belum tercapai kesembuhan, memang belum sampai ke kita takdir untuk menjadi pengobatnya. Itu sudah banyak hasilnya. Nah, jadi memang setelah saya telusuri, sakit leher, sakit belikat itu rata-rata persoalan yang sering terjadi adalah di bantalnya. Jadi bantal yang sudah sekian puluh tahun dikejut itu nggak ganti-ganti. Itu namanya efisiensi bantal. Saya bilang bantal ganti, kasur juga sudah nggak layak, ganti kan ini penyebab ya. Jadi setelah diobati pun memang rilis, tapi kalau memang kondisi bantalnya tidak diganti itu akan kembali lagi seperti itu. Dan ini kan menyiksa bagi orang yang tidak mengerti. Ya. Nah gitu. Bahkan ada yang sudah ke rumah sakit bolak-balik berkaitan dengan nyeri di daerah lehernya. Dokter memberikan obat antalgin dan obat saraf. Sudah berapa kali dia tidak ada perubahan, maka di twist hasilnya alhamdulillah hilang. Seperti itu. Jadi twist dalam konteks sujud ini memang bukan saja untuk mengobati secara psikis, tapi karena memang sujud juga memiliki satu pengaruh yang sangat kuat terhadap psikis seseorang. Ya. Nah, seperti itu. Jadi memang luar biasa efektifnya. Ya. Bisa dikombinasikan tergantung kita lah maunya apa gitu. Ya, kita mau pakai prop ya bisa, mau pakai tekan-tekan ringan ya bisa, mau pakai usap-usap bisa, mau pakai terus bisa pakai ya apa aja yang ada. Nah, qadarullah ketika itu saya tidak mau lupa, saya tidak mau prop. Tertinggal di rumah saya tidak ada, ya sudah saya gunakan twist saja akhirnya. Jadi itu karena tertinggal alatnya, ya saya gunakan coba twist. Hasilnya 100% memuaskan bagi kesakitan. Begitu kurang lebih ya.
Kalau benjolan di kaki saya belum mendapatkan ya, tapi kalau benjolan di sekitar leher sini, kelenjar di sini, sudah saya coba lakukan ya, yaitu seorang ibu rumah tangga umur 41 tahun ya. Jadi sebelum saya coba treatment dengan dengan senam twist dan dengan handuk, itu saya tanya dulu kenapa sebabnya. Ternyata memang pertama ada persoalan stres yang tinggi. Kedua memang ada persoalan masalah di lambung. Sehingga stres di lambung ini menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan. Jadi kekuatan antibodinya lemah, maka kemudian setelah saya ketahui seperti itu, saya coba nasihati dulu dengan lapang dada agar dia bisa menerima realita. Ya, jadi dibuka mindsetnya bahwa sakit ini adalah saya arahkan sebagai bagian dari apa semacam pengobatan ilahi yang bersifat untuk mengobati berbagai macam dosa. Kemudian terima lu sakit ini dengan lapang dada. Setelah saya arahkan, baru saya arahkan senam leher ya. Senam leher saya arahkan, putar ke sini terus gitu kan, kemudian ke depan, kemudian ke belakang, itu selama setiap itu 30 kali hitungan, tarik nafas tahan 30 kali, setelah itu sampai hitungan ke 8 kali. Masya Allah, benjolan di sini yang tadinya memang banyak, besar itu mengecil. Ya, itu mengecil. Kalau ini komplikasi di belikat belakang juga sakit, di daerah sini juga sakit. Nah itu yang saya dapatkan. Tapi kalau yang di kaki saya belum punya pengalaman itu tuh ya. Nah coba karena di bagian kaki, nah coba diputar-putar kakinya. Ini kan ada kaki nih. Kalau dia di sebelah dalam ya, coba gerakan bagian yang paling enak yang mana gitu ya. Kalau ini kaki seperti ini posisinya, dia ada di sebelah sini sakitnya, coba gerakan ke sebelah kanan, cari yang paling enak. Gerakan ke depan, gerakan ke belakang. Ini yang ada ini kaki. Kalau di sebelah bagian kanan yang paling enak, maka lakukan itu ditahan selama 30 kali, 30 detik. Ya. Nah, jadi lakukan pertama ke depan dulu, tarik dia ke depan. Biarkan 30 kali, tarik lagi ke belakang 30 kali. Ini anggap ini telapak kaki ya. Gerakan ke sini 30 hitungan, ke sini buat 30. Setelah itu baru coba diputar. Diputar selama hitungan ke 8. 1 2 sampai 8. Tarik nafas, tahan 30 hitungan, biarkan lagi, hitung lagi sampai 8 kali, baru balik lagi 8 kali. Coba nanti dilihat hasilnya seperti apa ya. Mudah-mudahan nanti benjolan itu akan hilang. Itu pas di mata di mata kaki bagian dalam kalau ya. Tahan, ulangi saja begitu ya. Yang kedua memang alangkah baiknya sebelum ini diobati dengan sujok, coba kalau bisa ya dicek secara lab dulu kenapa gitu kan. Sebabnya apa gitu kan. Apakah memang itu kelenjar ya ataukah memang itu asam urat ya. Ya. Nah, kita lihat kalau asam urat berarti kita mesti cek tentang kadar asam urat tadi gitu ya. Asam urat itu seperti apa? Khawatir tuh asam urat. Kalau asam urat berarti kan kita gerakan dan kita kuatkan ginjalnya. Seperti itu ya. Karena saya belum pernah pengalaman menangani seperti itu. Karena itu cari tahu dulu di rumah sakit atau di klinik, cek dulu asam uratnya. Ya, khawatir asam urat itu ada di tiap persendian gitu kan. Itu kan mungkin bukan di mata kaki, pas di bawah. Kalau di bawah bagian persendian mata kaki, maka itu ada kaitan dengan masalah organ-organ ginjal biasanya. Ya, nah kalau organ ginjal berarti ada hubungannya dengan asam urat nantinya. Ya supaya nanti medis gimana? Karena itu kan dia kalau di bawah mata kaki itu kan memang jalurnya jalur untuk ginjal ya. Berarti itu meridian ginjal itu. Nah itu lihat nanti. Kemudian pipisnya seperti apa? Apa kuning pekat atau gimana? Terus ada nggak rasa sakit di daerah pinggang lumbar itu? Nah,
gitu. Kalau itu sakit, kalau sakit begitu di daerah jemari ada nggak jari di antara jarinya ada yang paling sakit? Kalau ada hanya satu umpamanya, dugaan kuat itu asam urat nantinya. Ya, seperti itu. Ya, ya. Nah, iya, karena kan betul, karena memang Sujok ini kan tetap bisa bersinergi dengan dunia kedokteran ya. Maka agar mendapatkan data yang valid itu penting ya, sehingga kita sebagai terapis itu bisa melakukan treatment yang tepat pula. Begitu. Jadi Sujok tidak asal-asalan di dalam melakukan treatment karena guru kita juga begitu diantaranya mengajarkan kita agar menyampaikan data-data medis kalau rekaman itu lebih 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 enak kita kemudian melakukan treatmentnya ya. Organ mana kita kuatkan gitu kan nanti itu apakah penguatan dengan warna atau dengan twist tadi bisa dikerjakan oleh setiap individu. Iya, iya, uh, iya, iya begitu. Iya, iya. Jadi perlu pemirsa pahami semua bahwa apa yang muncul di permukaan itu sebetulnya semacam indikator dari organ kita ya. Kita punya organ kan ada hati, ada empedu, organ dalam ya, ada ginjal, ada jantung, ada paru sebesar itu, masing-masing mereka itu punya jalur masing-masing ya, punya zona masing-masing gitu. Nah, itu berkaitan dengan juga sistem endokrin, sistem saraf. Jadi kalau ada sesuatu yang muncul di tubuh kita berarti ada sebuah indikasi bahwa ada satu organ yang perlu mendapatkan perhatian ya. Nah, seperti tadi umpamanya, nah kalau ingin lebih dalam lagi untuk mengetahui hal-hal itu ya kita mesti belajar gitu ya. Di mana belajarnya? Belum tentu kita kan juga menyelenggarakan. Nih ya, jadi sujok ini tidak asal-asalan dalam pengobatan. Karena sujok memuat begitu banyak pengetahuan terkait dengan masalah akupuntur di dalamnya juga ada. Ya, nah alangkah baiknya nih para akupuntur juga harus belajar ini. Ya, mereka terbuka juga gitu. Karena di sujok tidak hanya belajar masalah-masalah meridian, lebih dari itu juga belajar sistem energi yang memang luar biasa. Nah, jadi kalau kita sudah ngerti teorinya, kemudian kita mendapatkan sesuatu informasi di sebagian tubuh kita, kita sudah bisa ngelingnya kemana nih induknya, gitu kan? Nah, gitu kan? Contoh hal yang sederhana saja umpamanya, sederhana saja. Ketika gusi kita kemudian terjadi abses, itu kan nggak nyaman, gigi jadi goyang. Ya, kalau kita belajar tentang ilmu umpamanya puntur, kita diarahkan ke organ mana itu, gitu ya. Nah, itu kalau kita belajar di sujok, ketika gusi kita abses, itu kita diarahkan ini kelebihan energi apa, kan gitu. Nah, sifatnya apa kan hetero. Karena hetero, maka kita coba berikan imbangan dengan apa? Dengan homo gitu. Nah, maka warna apa yang tepat? Nah, itu teorinya begitu.
Nah, kalau dari teori buah-buahan, karena ini unsurnya heteropan, maka kita bisa berikan dengan yang bersifat aroma apa? Umpamanya bengkoang. Jadi kalau dikembang ke sana, masya Allah, kita bisa lakukan apa saja yang di hadapan kita. Dengan buah bisa, ya, dengan biji bisa. Nah, dengan biji umpamanya biji apa yang bersifat meredupkan, menenangkan, yaitu bisa dengan apa? Yang bersifat hijau, paling bisa dengan daun, ya, bersifat hijau. Kalau dengan warna bersifat biru umpamanya. Jadi sejok ini memang begitu luas sekali ya, pokoknya mau diobati dengan tertentu itu terserah terserah terapisnya, terserah sujoker saja, ya. Nah, saya biasa mendapatkan kadang sedang satu rami, sedang di mana itu sering banyak orang ngeluh gini, saya panggil sih, coba saya sambil bicara itu hilang keluhan-keluhannya. Ini peluang sebetulnya untuk kita semua, artinya sujok begitu mudah. Ya, tentu semudah sujok itu bukannya hari ini kita pahami ini. Memang mudah itu ada proses tarbiyah, pendidikan yang terus menerus ya. Karena saya juga terus belajar dengan bimbingan guru kita, master kita Pak Heri itu luar biasa ya. Dan itu sepertinya nggak kelar-kelar belajar itu. Kelar-kelar saya juga belajar, bahkan saya sering ketinggalan karena banyak kesibukan lain. Teman-teman di kantor kan kesempatannya sangat luar biasa, mungkin perlu banyak jam terbang kali ya. Nah, kita banyak teman-teman. Itulah kurang lebih di antara beberapa kasus yang muncul yang sering kita tangani seperti itu. Ya, sehingga nggak usah khawatir ketika seorang sudah punya keahlian, pemahaman tentang sujok itu bisa ditangani cepat. Nah, kemarin juga di saya di sini saya ajari ponakan saya nyesek napas gitu. Dia bikin dia juga terapi dengan apa? Dengan terapi dengan metode yang sederhana, yaitu dengan koresponden hanya ditekan di wilayah daerah sini saja. Ya, cukup tekan-tekan saja ya keluhan napasnya hilang. Nah, coba kalau ke rumah sakit kan udah ronsen sini paling enggak ya menggunakan apa nama itu ya, Ventolin dan sebagainya. Ya, oke begitu kurang lebih apa yang saya sampaikan ini. Sebentar ya. Betul. Ya, kalau umpamanya paru-paru itu bukan berarti paru-paru yang bermasalah. Bisa jadi karena paru-paru terhambat ya, stuck gitu. Jadi kalau bicara paru-parunya bermasalah kan serem banget tuh orang ya. Yang paling tiga sih ada peta paru-paru yang memang C-nya perlu ditingkatkan, gitu kan? Salah satunya adalah ketika paru-paru itu C-nya bermasalah, dia kan tidak optimal untuk menyerap oksigen, sehingga terjadi kekurangan oksigen sehingga sesak napas terus sesak. Nah, kerja paru itu terhambat karena ada C-nya. Maka perlu diketahui bahwa setiap organ itu ada yang namanya ada energinya di sana. Paru-paru energinya seperti apa? Ya, jadi ketika umpamanya orang di organ tertentu itu indikasinya umpamanya nyeri-nyeri ngilu gitu. Nah, berarti kan di sini kondisi kan kondisi umpamanya dari kondisi dingin umpamanya. Itu kan perlu ditingkatkan apanya? Energinya. Nah, kalau urusan-urusan umpamanya di tendon itu bisa ditingkatkan di satu sisi lewat meridiannya, sisi lain lewat organnya. Ya begitu. Contoh di sini umpamanya ginjal. Ya, di sini ada di sini ada dipetakan di sini di korban ada ginjal. Ya, ginjal di sini ya enggak. Nah, umpamanya kalau di daerah lumbar itu ada masalah, lumbar ada masalah, maka kita bisa tekan daerah sini dan sambil ditanya persoalannya apa, minumnya kurang apa tidak. Kalau emang kurang ya itulah penyebabnya.
Nah, tinggal rasa sakitnya kita coba atasi. Kalaupun rasa sakit kita atasi tapi penyebab tidak selesaikan, ya maka kambuh lagi. Jadi nyeri tadi sebetulnya merupakan semacam sinyal bahwa kita perlu memperhatikan organ mana yang bermasalah, kurang apa pelayanannya gitu ya. Atau terlalu optimal kita menggunakan organ tadi sehingga juga memberikan informasi gitu. Ginjal kan satu organ yang luar biasa, kerja tidak berhenti-berhenti. Ya, kalau perlakuan ginjal kurang kurang baik aja, kurang cair aja, atau kebanyakan tanpa minum itu juga nanti tubuh akan memberikan sinyal, ngilu lah, nyeri lah gitu kan, atau kepala pusing lah gitu kan, itu bisa. Atau ada orang yang berlama-lama sakit pusing, gak kelar-kelar lambungnya, ternyata dia punya penyakit apa? Di mana ginjal di sana terdapat yang namanya batu ginjal. Nah, berarti dilihat, nah itu yang paling tepat ketika itu terus berlanjut, alangkah baiknya gunakan tentang rekam medik dulu ya supaya tepat. Nah, kalau nanti terjadi memang ada masalah di ginjal, ada batunya, nah itu nanti baru treatment seperti apa. Sujo akan mencoba mengoptimalkan kinerja ginjal dengan cara memberikan apa? Energi itu sendiri. Bersamaan dengan apa ginjal itu perlu dikuatkan. Nah, kan gitu ya. Jadi ginjal itu nanti kalau di dalam psiki itu berhubungannya nanti kan apa? Di sana dengan organ yang lain. Nah, kalau di teori umpamanya akupuntur ya ginjal berkaitan nanti dengan jantung. Seperti itu ya. Jadi menguatkan saja. Maka alangkah baiknya memang para terapis ini, terutama terapis juga harus banyak belajar dan tidak berhenti belajar. Bisa jadi gejalanya sama tapi berbeda organ yang bermasalah. Nah, itu tadi. Itu kan ada jalur, ada kalau di Sujo kan ada zona. Ya, coba kita lihat zona. Nah, zonanya kenapa nih gitu kan? Zonanya lemah, zonanya dalam kondisi homo apa dalam kondisi hetero. Nah, kalau emang hetero ya tinggal kita coba seimbangkan. Itu sederhana. Sederhana bagi yang belajar. Bagi yang belajar kan bingung, selalu bingung. Kok lagi-lagi biru gitu kan, kok lagi merah gitu, apa menggunakan warna ya gitu. Ya akhirnya orang yang tidak mau belajar kesimpulannya mah ya seperti klinik gitu kan. Ya, maka sekali lagi Sujok bukanlah klinik ya, bukan berbasis pada klinik tapi berbasis pada kajian-kajian ilmiah. Iya belum tentu. Iya. Iya. Iya bisa jadi, bisa gitu. Bisa jadi karena memang BAB-nya nggak normal. Nah kemarin saya juga ngobati yang terlalu banyak keringetnya keluar. Jadi banjir tuh, badan tuh basah, baju basah. Iya jadi, iya. Nah, coba saya tanya, saya coba cek, ternyata memang BAB-nya bermasalah. Jadi kalau sebesar bermasalah kan? Nah gitu. Nah nanti kalau kita usus besar, kita tahu nih usus besar ini kemana arahnya gitu kan? Hubungannya dengan paru seperti apa? Ya ternyata kan memang hubungan luar dalam. Kita kuatkan paru-parunya, kemudian kita kuatkan kita paru-parunya, maka dengan sendirinya eh, apa namanya keringat itu berhenti gitu ya. Jadi memang kita perlu luas juga. Was banget kalau di Sujok nggak diajarkan, coba ilmu lain kita lihat. Contoh pamannya, apa fungsi dari paru-paru? Salah satunya adalah untuk membuka dan menutup tentang pori-pori gitu kan ya. Itu salah satunya. Berarti kalau keringat banyak keluar, ini sindromnya apa? Bisa jadi hetero, terlalu panas jadi mempengaruhi kerja paru-paru gitu sehingga paru itu lemah, begitu lemah maka dia nggak punya fungsi untuk buka tutup, akhirnya apa, air keluar banyak. Nah
heteronya kita coba tangani, ya, heteronya itu kita tangani di daerah dada tadi, kemudian fungsi paru-paru kita kuatkan gitu kan, sehingga matching gitu ya. Akhirnya paru-paru optimal, ya sudah dia buka tutup gitu. Nah, sehingga keringat tadi tidak terlalu keluar banyak, kayaknya normal. Alhamdulillah ketemu lagi sama saya hari apa minggu kemarin, saya tanya udah normal semuanya. Jadi memang perlu banyak pengetahuan. Sekali lagi, fotonya sebagai wasilah ya. Wasilah. Ya, apa yang sudah saya kerjakan kemudian itu mendapatkan hasil, maka ya ini bagian dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Karena sering mendapati ya biasa-biasa aja, untuk terapis sudah nggak aneh ya. Biasa. Karena memang sudah sering Allah berikan, sampai ke saya takdirnya sembuh. Kadang-kadang juga ada yang nggak saya obati berkali-kali, mereka juga tidak mendapatkan hasil. Saya bilang ya belum takdirnya, coba ke tempat lain. Ke tempat lain ternyata sederhana sekali, ya mereka bisa mencari sembuh. Sudah, memang di sana takdir kesembuhannya. Dan sebagai terapis nggak usah terlalu apa ya, sedih, kecewa, enggak. Kita hanya sebagai bagian dari wasilah yang Allah kehendaki aja. Intinya kalau ibarat payung, kita sudah punya payung, kita punya mantel gitu aja. Kita cukupkan peralatan hidup kita. Nah, hasil usaha kita itu ya bukan lagi menjadi hak mutlak kita. Nah, ini aja di dasar itu gitu kan. Kalau saja Pak Wartono bisa ngobatin secara mutlak, waduh, kayaknya bisa kemana-mana di rumah ini. Ya, bukan sibuk lagi, saya juga sakit kali. Masyarakat juga nggak bisa bergerak karena dari mana datang, ya banyak faktor yang terlibat nantinya. Keamanan juga susah, orang dengar pengen kesembuhan dari mana pun akan datang. Nah, pastinya yang pasti lagi adalah ID tersinggung dengan seperti itu. Loh, iya kan, ya iya, cari tahu kenapa kok sampai begitu dahsyatnya, itu kan jadi pertanyaan. Kalau udah ini turun, polisi turun, dunia politik main, mesti dipenjarakan yang begitu. Mengganggu lingkungan, stabilitas keamanan. Gitu. Jadi memang Allah berikan kesembuhan itu lewat yang Allah kendaki ya. Jadi makanya saya sering ingatkan ke teman-teman, ya kalau memang ada pasien kita obati sembuh, ya kata alhamdulillah. Pasien juga kita arahkan, bahwa ini juga Allah sembuhkan. Supaya mereka jangan gulu sama kita juga, bahaya. Gitu. Jadi sujoker itu lebih pada apa ya? Lebih pada sosial kerjanya. Gitu. Karena dimanapun kita tampakkan jalan. Orang sakit ini ya harus saya lakukan pengobatan. Di mana ketemu kan begitu. Ini kita obati. Ya memang sederhana sih gitu ya. Nggak perlu pakai lab. Coba ternyata dicoba hasilnya bagus, ya udah. Berapa lama? 3 bulan, ya udah. Gimana hasilnya? Alhamdulillah enak, ya udah selesai. Pinggang sakit lah, dengkul sakit lah, ruko susah gitu kan. Ini macam-macam ya. Ada di mata sakit, nggak bisa melek. Nah itu. Ya bagi saya sih indah aja hidup ini ya, dengan yang Allah berikan sedikit. Sedikitnya guna, udah sedikitnya kita gunakan gitu ya enggak. Jadi kalau baca nggak digunakan juga tabzir, nggak boleh. Gitu. Nah, yang terpenting kepada para terapis teman-teman ini, ya saya harapkan sedikit ya gunakan, lakukan, jangan nunggu banyak. Ini kalau banyak bingung juga ntar. Nah itu, satu, praktekan sampai betul-betul kita yakin, tambah lagi dan tinggalin dikombinasi. Nah untuk para pemirsa yang memang belum pernah belajar sejak, ya segera belajar. Ya belajar dan tidak ada rugi. Saya tuh mesti belajar, semua belajar kemana-mana. Saya juga tidak patik dengan sujud. Kenapa? Ya setiap ilmu ada kelemahan, ada kelebihannya. Ya kan? Jadi sekali lagi, yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Ilmu dan sujud itu bagian dari treatment. Ya.
memang kembali kepada basis medis ya. Kalau kasus tabrakan kan coba di ronsen, barangkali ada retak atau gimana ya, ada retak atau dislokasi, kita lihat dulu kan, ya gitu kan. Benturan itu kan terkadang sakit karena ada luka dalam, luka memar. Nah, luka memar itu membutuhkan waktu memang, ya, tidak sekaligus jadi. Nah, twistnya kalau pas di lutut itu, di belah mana? Apakah di samping kiri luar, apa samping kiri dalam, di bawah atau di tengah, seperti apa? Nah, saran saya lakukan seperti yang sudah ibu lakukan, ya. Nah, bisa kalau memang di daerah itu tadi memang belum berhasil, ambil di koresponden, ya. Ini kan kalau kaki sebelah kiri kan sini ya, ke kiri ya kalau laki-laki itu. Andaikan yang terbentuk sebelah kiri kanan, ini bisa ditreatment dengan twist bisa, atau coba kita lakukan dengan warna di sini, ya. Itu sifatnya kan bentuk kan umpamanya hetero, kalau infeksi di sini lakukan. Berikan saja di daerah sini ini warna ya, kasih warna biru ya, warna biru atau warna hijau. Coba di daerah sini, spidol nih ya. Nah, kemudian daerah sini juga coba tekan-tekan deh. Bagaimana daerah mana yang paling sakit gitu kan. Nah, di sini bisa juga ditwist kan. Lakukan twist di sini bisa. Tarik kemana atau ke sini atau ditekan ditarik. Kalau ini mewakili kaki. Ya. Sudah. Nah, kemudian di daerah sini juga ini bisa ditwist dengan yang seperti Pak Reza Hadir sudah ajaran kita. Dengan apa? Dengan kain. Ya. Diputar kemana. Gitu kan. Dengan kain tadi diputar. Cari mana yang paling enak, mana yang paling sakit. Lakukan seperti itu yang enak dulu, kurang 30 detik. Ya, hitungan 30, napas tarik gitu lah. Lakukan itu. Nah, gitu ya. Lakukan. Terus saya begitu lakukan. Kalau tadi kan sudah ada perubahan tuh. Tinggal berat. Nah, tinggal berat kan berarti beratnya karena sakit atau apa. Ya. Apa lemah gitu kan beda. Kalau sakit berarti bukan berat karena memang sakit gitu kan. Penyebabnya sakit, tapi dia tidak sakit. Sekarang sakitnya gimana? Sakitnya masih. Berarti ketika sakit masih, nah karena itu udah jangan digerakkan, tinggal dilatih digerakkan saja. Ya, dilatih kaki ditangkat, dilatih gitu kan. Nah, bisa jadi nanti di daerah kaki di bawah itu, Ibu bisa urut dengan urut spiral. Gitu ya, kayak orang mersanduk. Nah, sebentar ya, saya ambil contoh umpamanya, bentar. Iya, andaikan ini kaki ya, ini betis ya. Nah, beratnya apakah di sini, apakah di mana? Kalau di sini betis dan ini telapak, ini anggap ini telapak tangan ya, kaki ya. Di sini ini anggap di sini umpamanya apa? Dengkul ya. Kalau di sini berasa berat, ya kita coba urut dengan cara spiral. Ya, terus begitu. Jadi gini kayak orang mersanduk. Ya. Nah, itu untuk melancarkan apa? Untuk melancarkan energi yang ada di antara telapak kaki dengan dengkul. Ya, spiral. Nanti balik lagi ke arah kiri, spiral. Ya. Coba lakukan, insya Allah banyak perubahan. Karena itu saya praktekkan ke istri saya. Ketika dia betisnya saya juga berat untuk angkat, coba saya urut dengan spiral. Gitu ya, gitu. Spiral ya. Jangan lurus ngurutnya, tapi spiral. Ya, kalau untuk kalau itu karena faktornya ada homo, maka kita ke arahnya ke kanan keluar. Keluar ya. Nah, ini keluar nih homo nih. Itu homo, apa hetero. Keluar tuh hetero ya. Gitu keluarnya hetero gitu ya. Gitu. Karena tadi banyak homo tuh ininya. Kita ke hetero. Terus saya coba rasakan dulu. Ya, seperti itu. Ini tambahannya. Karena ibu sudah melakukan itu. Nanti mudah-mudahan itu dengan cara gitu Allah berikan kesembuhan itu. Pakai handuk bisa,
Ya di lutut ya langsung di pas ini lutut kepanjangan di sininya di bawah tarik ya. Cari yang paling enak tarik. Ya, jadi bisa dengan apa saja. Lutut itu kan sebetulnya handuk kan spiral ya. Spiral ya. Makanya beratnya di mana? Apakah beratnya itu karena karena sakitnya atau beratnya memang karena kalau bahasa kita kemang. Kemang itu seperti di sini kemang gitu ya. Tegang gitu loh ya. Di antara apa? Di antara telapak kaki dengan dengkul. Ya, di sininya nih. Nah, iya kan? Nah, itu di iya betis ya. Itu di apa? Diurut dengan spiral gitu. Ya, di keluar arahnya. Karena keluar ke sana arahnya. Kalau ke dalam kan homo tuh. Berarti itu sindromnya homo gitu. Coba begitu lakukan. Ya, tentu nanti hasilnya Bapak merasakan sendiri. Nah, satu, kalau di sini berat, di paha juga diatur lakukan juga ke arah homo juga gitu. Hetero. Ini yang sakit nih di sininya. Nah, kalau di kaki tidak bisa lakukan, langsung ke ini saja, ke koresponden yang diurutnya kan. Nah, gitu ya. Nah, bisa mau di sini boleh di organ tubuh kecil atau di tubuh langsungnya boleh. Kalau tadi umpamanya dengan handuk langsung di tubuh tubuh aslinya ya enggak? Ya. Nah, ini tubuh kecilnya kan kaki, tangan di koresponden ya. Nah, coba lakukan dua-duanya. Begitu. Nah, ini salah satunya memang kita diberikan kekayaan tentang modalitas untuk menghadapi sakit. Nah, gitu. Hmm, iya. Retak. Nah, kalau retak kan nggak bisa diurut kalau retaknya nggak. Berarti kalau retak itu mesti berarti ada frak luka, ya. Nah, ini ya dikasih kalak saja, dikasih makan kalak itu saya rutin. Ya vitamin yang berkaitan dengan masalah kalak. Berarti itu persoalannya bukan iya kalsium di kalak. Kalau retak tadi, nah retak itu kan nggak bisa sekaligus jadi, nah maka sabar, ya. Terus itu harus ada obat lain yang bisa menyertainya atau makan-makannya bisa menyertai untuk kalau retak kan ibaratnya bagaimana supaya dia rekat kembali, ya. Nah, apalagi kalau orang sudah tua, ya nggak gampang sekali retak itu. Nah, itu berarti sudah ada frak kerusakan di apa? Di organ ya. Nah, sujoknya juga dilakukan untuk mengoptimalkan energinya. Nah, tinggal ditambah dengan obat-obatan yang memang sesuai dengan kapasitasnya, apakah obat-obatan herbal atau obatan kimia supaya ini bisa menyatu kembali. Nah, berarti dengan berkaitan dengan tulang belulang itu, ya. Nah, kuatkan lagi itu organ ginjalnya. Karena ginjal salah satunya adalah dia akan mentuani tulang tadi. Maka untuk ginjal itu bisa ibu mengkonsumsi umpamanya teh pegagan agar kinerja ginjal optimal sehingga dia bisa cepat untuk menyelesaikan masalah tulang. Ya, iya, iya. Maksud, ya, iya. Kalau mas bentar, kalau sakitnya tadi dikarenakan homo, berarti ada stagnasi energi, ya. Maka energi untuk ngurca ke arah keluar hetero, ya kan? Nah itu kaidahnya. Tapi kalau memang itu akibat dari hetero sakitnya tadi, maka ngurutnya harus ke dalam homo, gitu ya. Paham nih?
Nah, ya ngerti nggak maksudnya? Nah, kalau tadi kan, iya, kalau tadi umpamanya sakitnya itu adalah sakitnya itu karena tabrakan hetero, berarti kan ada semacam infeksi. Iya, infeksi ini kan sifatnya hetero, maka cara ngurutnya ke arah homo gitu, ke dalam, ngurutnya ke dalam. Ah, iya, ke dalam. Ini kan kaki nih. Kalau keluar sana kan ke kanan, keluar nah ke hetero, tapi kalau ke dalam kan ke apa? Ah, begitu ya. Ini ke sana nih. Gitu ya. Hetero homo. Atau yin yang lah ya, bahasa kupuntunya ada yang, ada yin ya nggak? Nah gitu. Coba aja di dua arah tadi mana yang kemudian hasilnya cukup baik. Toh ini nggak ada masalah apa. Efeknya juga sangat ringan. Tapi karena tadi sebabnya retak. Nah, retak inilah sebetulnya yang harus diperhatikan bagaimana agar retak ini kemudian bisa nyambung kembali, ya enggak? Nah, ini dibutuhkan nutrisi. Nah, organ manakah yang berperan kuat di dalam mengurusi masalah tulang? Kan gitu ya. Tulang. Maka organ yang harus diperhatikan organ ginjal. Dikuatkan ginjalnya agar aktif melakukan kerjaannya optimal. Biasanya begitu 3 bulan itu biasanya. Ya, baru nanti akan bagus dia. Karena itu jangan sampai diberikan beban yang berat. Ya, beban berat jangan diberikan. Jadi ya untuk sementara dipakai apa? Penopang tongkat ya. Karena ada keretakan di tempurungnya itu ada keretakan. Jadi jangan kalau udah pun udah terasa baik jangan juga dilepas. Jadi tongkat itu sementara alat bantu saja untuk meringankan beban dengkul tadi. Sampai nanti ronsen dinyatakan bagus gitu ya. Kan kita nggak tahu tuh bagus enggaknya kalau kelihatan ya. Nah, cek dokter lagi, ternyata udah dianggap bagus ya sudah berarti kita sudah nggak gunakan lagi tongkat gitu. Oke, begitu. Uh, Pemirsa, ada yang lain? Nah, oh iya, iya, iya. Jadi uh, kalau saya mau tanya dulu nih, apakah sudah diperiksa belum tuh benjolannya? Ya, uh, dokter apa kata dokter ya? Kalau ini memang di payudara kiri itu di sebelah mana? Apakah di bawah puting ataukah di samping sebelah kiri ataukah di sebelah atas? Jadi sebelah mana dulu itu payudara itu? Kalau kita menggunakan treatment dengan cara apa koresponden ya, responden, maka kita bisa lakukan di arah di kalau dia wanita paling di sebelah apa namanya kanan ya, kanan. Nah gitu. Kalau dia benjol membesar berarti dia bergerak gitu. Nah, ya, tinggal cari daerah sini yang paling sakit mana. Nah, sakit mana ini bisa digunakan dengan warna atau dengan biji atau dengan magnet ya di daerah sini korespondennya. Gitu ya. Lakukan itu. Banyak kalau benjol itu memang benjolnya stuck tidak ini maka bisa dilakukan dengan warna merah. Ya, warna merah. Lakukan di sini. Nah, itu kan di buku apa tuh juga ada diterangkan terapi warna ya tentang tadi payudara itu kan ya. Coba lihat di situ. Nah, yang tidak kalah pentingnya lagi coba lambungnya diperiksa ya. Apakah lambung juga bermasalah? Ya kan? Biasanya kalau berkaitan dengan masalah benjolan di payudara itu ada hubungannya dengan masalah-masalah lambung ya yang sudah cukup lama. Nah, lambung ini ada hubungannya dengan makanan. Itu telusuri semuanya mana penyebabnya gitu. Jadi jangan terpaku pada sebuah gejalanya, tapi jika penyebabnya apa. Pertama, berhentikan konsumsi Indomie. Ya, kemudian lambung diperhatikan. Jadi ketika lambung diperhatikan, lambung saya itu dengan sendirinya akan hilang. Nah, baru kemudian twist ini apa namanya sunjuk bisa membantu ya. Nah, di sini bisa aja dipakai dengan apa? Umpamanya dengan apa? Dengan biji ya, biji apa? Biji
warna hitam itu habatus sauda ya, atau jintan, bisa dilakukan itu. Iya. Jadi itu bisa melakukan dengan lada hitam. Dia kan sifatnya panas ya. Kalau dia keras, harapan nanti bisa apa? Bisa mencair. Gitu ya. Yang paling penting dicoba telusuri, diingat-ingat apa yang menjadi sebab pemicunya. Makan apa? Karena penyakit itu tidak berdiri sendiri, ada cukup lama tuh prosesnya. Biasanya kalau yang ibu rumah tangga itu stres tinggi biasanya. Kedua, masalah lambung, makanannya berantakan. Ya, berantakan. Kemudian cemas tinggi. Nah, itu memicu itu. Nah, faktor itulah yang perlu diperiksa sebabnya, dihilangkan sebab itu tadi. Maka dasarnya nanti akan ikut ke sini. Kalau dunia kedokteran kan langsung pada titik persoalannya, ya enggak? Ya, pada kasusnya. Nah, sujok tidak demikian. Sujok itu masuk kepada sumber-sumber energinya. Gitu ya. Jadi bagian atas puting payudara. Ya, ya itu biasanya kalau kita lihat dari sisi apa itu bagian sebelah sini ya, biasanya kan berapa jari itu. Nah, biasanya itu di situ ada biasanya tumornya tumor jinak. Nah, kalau tumor jinak ya sudah lakukan sini aja. Ya, nah, tinggal yang dapat merangsang itu dihindari. Nah, bagaimana kalau ini dengan umpamanya dengan twist bagaimana? Nah, perhatikan ya. Ini kan sini. Nah, coba kita gerakkan ininya. Nah, kalau kita menggunakan jari ya. Nah, kalau perempuan, nah ini kan wilayah dada ya. Dada ya. Nah, ya insek ya, pakai insek. Ini kan dada. Coba di printer sininya ditekan gitu. Daerah mana yang paling, kalau dia sebelah sini kiri, coba kita coba ke belah kanan sakitnya enggak. Jadi megangnya begini. Bentar ya, sebentar saya berikan apa? Pulpen saya. Bentar. Nah, anggap ini anggap ini adalah insek ya. Insek ya. Insek nih. Dah. Nah, begitu ya contohnya ya. Nah, jari ya. Nah, maka kita coba pelintir. Pegang pelintir, jangan kalau bisa jangan melintir begini. Dipegang di antara pergelangannya ini nih, ruasnya. Lalu kita putar. Ya. Tahan selama 30 hitungan. 1 2 3 sampai 30. Udah? Balik lagi ke arah yang berbeda. 30. Terus tarik nafas, tahan 30 hitungan, buka. Coba perhatikan nanti. Biasanya hasilnya enak liris. Ya. Nah, putar di sininya. Ini di tubuh kecilnya nih ya, insek ya. Kalau mau di tubuh besarnya langsung, kita bisa melakukan senam. Senam twist ya. Senam twist ya. Cari arah yang paling enak. Ketika enak tahan. 30 kali. Terus begitu. Ya, gerakan. Bisa keluar, bisa ke dalam. Gerakan. Nah, lakukan dulu itu ya. Nanti hari Rabu bisa jumpa lagi dengan yang lain, bertanya lagi ya. Nah, tentunya dengan memperhatikan faktor-faktor pemicu itu dihindari. Yang tahu itu yang bersangkutan. Kalau dia usianya udah rumah tangga, biasanya pemicunya itu adalah faktor stres itu. Stres itu tinggi, naik dia. Nah, karena itu perlakuan di sini jangan dipegang-pegang, jangan selalu tekan-tekan, biarkan saja jangan. Jangan, itu kalau kita pegang-pegang itu sama dengan merangsang pertumbuhan. Nah, kalau seorang muslim tentunya banyak istighfar saja. Ya, istighfar. Nah, kalau ibu mau ruqyah umpamanya bisa ruqyah mandiri. Baca bacaan Quran baca. Minta sama Allah kesembuhan. Ya, caranya gampang kalau seorang muslim tinggal baca Fatihah, pegang di sini. Nah, ini juga masuk energi sebetulnya ya. Booster ini pegang set. Nah, itu kekuatan apa? Kekuatan jiwa juga berpengaruh. Yang berikutnya, kuatkan jiwa ibu di dalam menghadapi apapun juga. Dan berpikir positif. Akan lahir kekuatan juga antibodi naik. Jangan cemas, jangan galau saja. Semakin galau, semakin rendah antibodi. Nah,
kuatkan antibodinya dengan asupan apa umpamanya. Asupan yang paling baik adalah bisa ibu mengkonsumsi habatus sauda satu hari itu bisa 15. Andaikan memang sindrom ibu itu di lambung bukan sindrom yang bersifat hetero. Ya. Oke, begitu. Mudah-mudahan. Dibuka, kalau ada pertanyaan dibuka biar kedengaran. Bersama dengan Bapak Heriza Budiman di tanggal 18 Desember 2021 di hari Sabtu. Buat Bapak Ibu yang tinggal di Jabodetabek bisa bergabung dengan kita belajar bersama di Bogor. Dan kalau misalkan berhalangan hadir, kita juga menggunakan konsep hybrid, jadi ada online, ada offline. Bapak Ibu bisa mendaftar secara online dan nanti langsung saja japri kepada admin dan nanti akan diarahkan bagaimana cara pendaftarannya dan juga alamatnya di mana dan lain sebagainya seperti itu. Dan tak lupa juga di tanggal 18 itu di malam harinya kita ada juga sharing moment bersama dengan para terapis di seluruh Indonesia dan juga di Sujok Indonesia Group. Kita akan sharing-sharing bagaimana 1 tahun ini ya, luar biasa sekali di 2021, banyak banget cerita-cerita yang sepertinya menarik nih untuk kita sharing ya di perjumpaan nanti di tanggal 18 di hari Sabtu malam ya. Dan syaratnya mudah banget, Bapak Ibu cukup membawa 2 orang yang baru mengenal Sujok dan ingin mengenal Sujok. Tinggal daftarkan saja 2 orang, baik itu kerabat, baik itu teman, siapapun itu, nanti didaftarkan saja dan ini gratis. Syaratnya cuma bawa 2 orang saja dan ini mudah kan, karena memang kita pengen coba untuk berbagi kisah, berbagi pengalaman dari para terapis-terapis di daerah. Wah, luar biasa sekali, menarik ya. Dan jangan lupa untuk daftar juga dan jangan lupa untuk ikuti karena ini luar biasa. Dan kalau misalkan Bapak Ibu ketinggalan, wah, menyesalnya banget gitu ya. Ya, oke. Terima kasih kepada Bapak Wartono nih ya yang sudah bisa hadir di BTS Bincang Treatment Sujok di sore hari ini. Mudah-mudahan selalu sehat ya. Keluarga juga sehat, Pak ya. Amin. Dan mudah-mudahan bisa berjumpa lagi di BTS selanjutnya seperti itu. Saya Wahyu, saya akhiri dengan sebuah kalimat yang Pak Wartono sampaikan bahwa Sujok ini bukanlah ilmu dukun ya. Jadi kita bukan asal memprediksi oh sakitnya ini gitu ya, tapi kita juga melakukan analisa terlebih dahulu seperti dokter gitu ya, mencari tahu penyebabnya apa, terus masalahnya di mana, baru solusinya apa seperti itu. Dan kita juga perlu yang namanya introspeksi diri, barangkali kedekatan kita dengan sang pencipta itu kurang. Nah, itu juga bisa menjadi faktor kenapa kita tidak mendapatkan kesembuhan dari penyakit yang kita alami. Itu saja yang saya ingin sampaikan. Saya Wahyu. Sampai jumpa di BTS pekan depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat, Sujok Indonesia. Ya, makasih banyak Pak Wartono. Makasih, sama-sama. Ya. Lagi istirahat? Iya, baru pulang. Lagi ngumpul keluarga? Mana Kang Eta?
Kang Anggata. Kenapa Pak? Ya, itu kalau belajar yang belajar kemarin itu Oh enggak, suaranya nggak kedengeran ya? enggak kedengeran dia. Oh, mesti pakai ini ya? Enggak masuk suaranya. Oh, mesti pakai ini ya? Apa? Pakai ini Nggak ya? mas. Dengar nggak?